Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Oke, kali ini kita akan bahas part yang kedua, teman-teman. Bagi teman-teman yang kemarin part satunya belum dilihat, silakan bisa scroll dulu ke bawah, yaitu ada part satunya, teman-teman. Oke, kita langsung menuju pertanyaan selanjutnya. Anda bekerja sebagai seorang karyawan. Oke, kita posisikan diri sebagai karyawan instansi pemerintahan ya, teman-teman. Nah, hari ini itu kita hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama 1 minggu. Jadi kita ini hari terakhir, kemudian hari ini adalah cuti ya, kita mengambil cuti ya kan, karena di sini mungkin orang tua, suami atau istri masih kena musibah, teman-teman. Oke, sebelum cuti kita harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba kita diajak ya atasan untuk menemaninya ke tempat ngopi di waktu jam kerja. Kemudian apa yang kita lakukan, teman-teman? Nah, di sini yang pertama, A, menyetujuinya dengan segera langsung ke kantin. B, menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin, memenuhi panggilan atasan, kemudian menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Kemudian D, melaporkannya atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapat teguran. E, meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Oke, teman-teman. Di sini jawabannya adalah C. Ya, jadi ketika kita berada di sebuah instansi kepemerintahan dan ternyata hari terakhir kita ya kan, kita sudah mengambil cuti ya kan, karena di situ ada keluarga kita yang kena musibah. Namun di situ ternyata atasan kita ngajak ngopi ya kan, atau diskusi lah. Kemudian apa yang kita lakukan? Jawabannya adalah kita menolaknya ke kantin dengan mengingatkannya dengan sopan ya kan, agar menjaga profesionalisme kerja. Jadi ketika kita sudah berada di instansi pemerintahan, maka perlu kita garis bawahi adalah kita harus profesionalis ya kan. Oke, itu kemudian lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan, sudah beberapa kali bulan ini adalah ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik. Oke, kita di sini memposisikan diri sebagai manajer, teman-teman ya. Kemudian di sini ada salah satu karyawan kita yang pekerjaannya itu tidak baik, tidak dapat bekerja dengan baik ya. Kemudian bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikannya pekerjaan. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberi kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kita posisikan diri di sini sebagai manajer ya, teman-teman, bahwa bawahan kita itu tidak bisa melakukannya ya kan. Kita sudah membuat pelatihan ataupun perbaikan, tapi ternyata di situ tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian langkah apa yang kita lakukan, teman-teman? Nah, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Oke. Kalau A, kita memberi kesempatan, tadi kita sudah memberi kesempatan ya, di mana kita itu sudah memberikan pelatihan, tapi ternyata masih sama aja. Kemudian kalau yang B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut, itu juga boleh sih, cuman karena kita di situ menghambat pekerjaan, ya mau bagaimana lagi ya kan. Kemudian C, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Kemudian yang E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Oke, jawabannya di sini kita memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nah, hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah terdokumentasi, teman-teman. Kenapa kita terdokumentasi? Artinya ketika kita mau membuat keputusan memecat seseorang ya kan, maka kita perlu juga data-datanya atau bukti-buktinya ya kan. Jadi ketika orang tersebut itu kok melakukan kesalahan ataupun apa, kita di situ sudah membuat sebuah catatan ya, teman-teman, dan itu didokumentasikan. Jadi ketika ada karyawan tersebut itu kok menuntut kita, maka kita sudah punya jawaban gitu ya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas supaya mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda bagaimana? Oke, di sini adalah bukan Anda ya, tapi rekan tim Anda ya kan. Di sini dimarahi. Nah, kemudian sikap kita bagaimana ya kan? A, mendengarkan saja rekan Anda dimarahi,
kemudian memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. Kemudian B, meminta maaf kepada teman rekan, keterlambatan juga disebut oleh anggota tim yang lain. Kemudian C, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Kemudian mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian mengajak rekan Anda untuk menceritakannya, menghiburnya rekan yang dimarahi. Oke, di sini jawabannya adalah C, teman-teman. Kita mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga berkontribusi pada masalah tersebut, karena kita adalah rekan tim, ya kan. Jadi beda kalau kita individu, kita kerja secara individu dan kerja tim, ya kan. Nah, ternyata salah satu tim kita itu terlambat mengumpulkannya, ya kan. Ya sudah, kita mengakui kesalahannya kepada atasan jika kita itu berkontribusi pada masalah tersebut, ya. Artinya kalau kita nggak berkontribusi, ya kan, ya itu bukan pure kesalahan kita semua, teman-teman. Oke, kita langsung ke kahot kedua, ya teman-teman. Pertanyaannya langsung saja kita langsung bahas ini. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara merupakan core values BUMN, yaitu perlu bentar saya ini dulu ya, kahot ya. Ini pokoknya nanti di pengetahuan tadi kan udah nih, atasan kan udah ya, tentang lingkungan perusahaan lah. Nah, ini tentang kahotnya. Nah, pertanyaannya di sini, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Artinya kita itu mengutamakan kepentingan bangsa dan juga negara. Nah, hal itu merupakan core values BUMN. Apa itu kan? Kalau amanah ini bukan, kalau harmonis juga bukan, kalau kolaboratif juga bukan, adaptif juga bukan, ya teman-teman. Maka jawabannya adalah loyal, ya teman-teman. Artinya kita emang benar-benar keutamaan bangsa dan negara itu ya merupakan core values kita sebagai orang BUMN gitu loh. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian selanjutnya, core values BUMN akhlak yang diawali dengan huruf K adalah yang diawali dengan huruf K. Ingat, kompeten, kemudian kolaboratif, teman-teman. Ya, bukan kompetisi, bukan kerjasama, bukan kerja keras. Ya, di sini kompeten, artinya kita benar-benar kompeten banget, ya kan. Kemudian kolaboratif juga bisa kerjasama. Mungkin ya, akhlak, BUMN akhlak yang diawali, ya kan. BUMN akhlak yang diawali dengan huruf K. Ingat, kompeten dan juga kolaborasi. Nah, perlu kita ketahui di sini adalah tata nilai BUMN. Amanah, akhlak, ya kan. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi kompeten K ini ya, bagian ini K, kompeten, kemudian ini kolaboratif, teman-teman. Jadi amanah itu adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten adalah belajar mengembangkan kapabilitas, harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan, ya. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tadi kita bahas di atas. Adaptif itu adalah inovasi dan juga menggerakkan. Kemudian kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergi. Ya, ingat ya. Ini berdasarkan surat edaran Menteri BUMN tentang core values. Jadi ada 6, teman-teman ya. Kita singkat di sini akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan merupakan salah satu syarat core values BUMN, yaitu ingat ya, di sini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tadi apa? Loyal, masih sama ya teman-teman ya. Bukan amanah dan juga kompeten. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, kemudian kita di sini dijelaskan lagi untuk loyal, yaitu adalah komitmen, dedikasi, rela berkorban, dan juga kontribusi, ya kan. Loyal itu ya ini. Ya, definisinya itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan juga negara. Oke. Ini untuk panduan perilakunya. Menjaga nama baik, kemudian rela berkorban, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di antara berikut yang benar tentang akhlak adalah tadi ya teman-teman ya, amanah, jangan sampai keliru. K, kompeten, akhlak, K, kompeten,
A kemudian harmonis, L loyal, A adaptif, K kolaboratif. Jangan sampai salah ya teman-teman. Ingat, amanah, kompeten, harmonis, kolaboratif. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Ingat ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, kemudian ini adalah pembahasan nilai-nilai utama core values BUMN akhlak. Nah, berdasarkan surat edaran Menteri BUMN ya, ini juga sama sih seperti yang di atas ya teman-teman. Kemudian di sini lah, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan. Oke, di sini adalah kata-kata terbuka dalam kerjasama ya. Jadi kerjasamanya ya teman-teman adalah nilai tambah merupakan salah satu panduan perilaku core values BUMN, yaitu apa teman-teman? Nah, sudah pasti ya kolaboratif, karena di sini ada kata kerja dalam bekerja sama. Oke teman-teman. Kemudian kolaboratif yaitu kesediaan bersama-sama sinergi untuk menghasilkan yang lebih baik. Ya, seperti berkesempatan kepada berbagai pihak, terbuka dalam kerjasama, kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Itu namanya kolaboratif teman-teman. Kemudian lanjut, kita terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi merupakan panduan perilaku core values apa? Yaitu adalah adaptif. Ya. Kenapa adaptif? Nah, kita bahas di sini. Adaptif adalah inovasi, proaktif, kemudian antusias terhadap perubahan. Nah, di sini kan kita tadi kan ada kata-kata terus menerus melakukan perbaikan. Nah, kan di sini ketemu. Nah, perbaikan di sini adalah inovasi ya, antusias, tadi juga ada kata itu antusias terhadap perubahan. Nah, ini masuknya ke adaptif teman-teman. Oke. Selanjutnya, bertanggung jawab atas keputusan dan tindak yang dilakukan merupakan panduan perilaku core values BUMN, yaitu amanah teman-teman ya. Karena amanah itu adalah tanggung jawab teman-teman. Oke. Ya, integritas, tulus, konsisten, dan juga dapat dipercaya. Nah, ini kan bertanggung jawab. Oke. Tak kira ini bisa dimengerti teman-teman ya. Selanjutnya, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika merupakan panduan perilaku core values apa? Loyal teman-teman. Kenapa kok loyal ya? Karena di sini ada kata komitmen ya, artinya bisa komitmen kepada atasan, kemudian juga menjaga nama baik ya kan nih, menjaga nama baik, rela berkorban, patuh kepada pimpinan. Nah, tadi kan di sini kan ada patuh kepada pimpinan, maka jawabannya adalah loyal. Bertindak proaktif merupakan panduan. Nah, tadi ya proaktif ya, merupakan core values apa? Adaptif ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas di sini adaptif. Nah, kalau kita garis bawahi lagi di sini, adaptif tadi adalah antusias dan juga proaktif. Ya, cepat menyesuaikan diri, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Kemudian terus dan mengembangkan kapabilitas merupakan pengertian dari core values apa? Ingat ya di sini, mengembangkan kapabilitas. Maka jawabannya adalah kompeten. Nah, kompeten di sini adalah kinerja terbaik, sukses, berhasil, learning ability, ahli di bidangnya. Nah, di sini juga dijelaskan lagi panduannya adalah meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti insya Allah kita akan bahas ke kahot ketiga ya, di sesi ketiga atau part yang ketiga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dipelajari dan doa terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.